Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka aplikasi Google Chrome. Kemudian kalian akses saja Rumah Web. Nah, kalian pilih yang ini, Rumah Web Indonesia. Nah, selanjutnya kalian di sini bisa membeli domain dan membeli hostingnya. Nah, saya sudah memiliki dan saya login ke akun saya. Kemudian kalian masukkan username dan password kalian. Apabila sudah, kita cek di sini domain saya. Nama domain saya yaitu kampus1.my.id, sudah aktif ya. Kemudian kita cek hostingnya juga. Nah, sudah aktif. Nah, langkah selanjutnya di sini kalian buka tab baru. Kalian ketikkan kampus1.my.id cPanel. Nah, kita akan login dengan cPanelnya. Nah, selanjutnya di sini gimana cara melihat username dan passwordnya? Caranya kalian pergi ke Rumah Web. Kalian pergi ke hosting, kemudian di sini ada manage, kalian klik saja. Nah, ini merupakan username dan password cPanelnya. Selanjutnya kalian masukkan dan kalian klik login, seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan membuat subdomain website kita. Caranya kalian pergi ke domain, kalian klik saja. Kemudian kalian create dan kalian masukkan nama kalian dan diakhiri dengan nama hosting kalian. Nah, seperti ini. Kemudian use, kemudian kalian submit. Nah, sudah sukses ya. Selanjutnya di sini kalian pergi ke menu beranda cPanel. Kemudian di sini kita akan menginstal yang namanya WordPress Managed by Softacolous. Untuk memulai websitenya, kemudian kita install di sini. Kita akan menginstal WordPress-nya di dalam subdomain yang sudah kita buat tadi ya. Kemudian di sini kalian pilih subdomain kalian, kemudian kalian pilih versi yang terbarunya. Saya menggunakan 6.7.1. Kemudian di sini my blog-nya. Nah, di sini saya kan ingin membuat dengan Universitas Tridharma, jadi saya membuat dengan nama Universitas Tridharma. Kita kopikan saja, kemudian kita pastekan di bawahnya. Deskripsinya kita buat juga. Kemudian di sini ada adminnya, kita buat saja username-nya kita buat admin. Selanjutnya passwordnya di sini kita buat password 123. Nah, selanjutnya di sini kita bisa memilih bahasa, ada banyak bahasa. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Indonesia saja. Kemudian kalian install. Seperti itu. Nah, sudah selesai. Di sini kita akan diberi link untuk menuju websitenya dan menuju admin atau login ya. Nah, selanjutnya di sini kita kembali, kita pilih WordPress Manager. Kemudian di sini kita login ke subdomain yang sudah kita buat tadi. Kita exitkan saja yang ini. Nah, disinilah kita akan memulai desainnya. Di sini kita akses dulu website kita apakah sudah aktif apa belum. Dan ini kampus.my.id-nya. Nah, ini merupakan tampilan website saya. Ini masih polos ya. Kemudian kalian pergi ke plugin, tambahkan plugin baru. Nah, selanjutnya di sini kalian install saja yang namanya Elementor. Nah, yang ini. Nah, di sini saya ingin menggunakan Elementor yang Pro, jadi saya memasukkan file Elementor Pro-nya. Seperti ini, kemudian kita install. Itu kira-kira. Kemudian di sini kita aktifkan saja pluginnya. Kemudian kalian install now, aktifkan plugin. Seperti ini, kemudian kalian keluarkan saja dan aktifkan plugin. Nah, plugin sudah aktif, dia ada di menu dashboard ya. Kemudian di sini kita akan menginstal plugin baru, yaitu namanya Starter Template. Nah, Starter Template ini berguna untuk ketika kita ingin mendesain, kita bisa menggunakan template yang ada di Starter Template ini. Nah, kita aktifkan saja. Nah, sudah aktif. Kemudian kita akan menambahkan plugin baru, yaitu Elementor Header. Nah, ini berguna untuk ketika kita ingin membuat menu, kita menggunakan yang namanya Elementor Header ini. Seperti itu. Kemudian di sini sudah aktif ya header and footer. Kemudian di sini kita pergi ke tampilan.
Ini starter template-nya sudah aktif. Kemudian kita pergi ke tema. Di sini kita akan menggunakan tema Astra. Nah, yang ini kemudian kalian pasang saja. Sudah terpasang, kemudian kita aktifkan. Nah, sudah. Kemudian di sini kita akan refresh website kita. Nah, dia akan otomatis berubah seperti itu ya. Selanjutnya kalian pergi ke laman, kemudian tambah laman baru. Nah, di sini kita akan menambah menu-menu yang ada di website kita. Nah, begitu. Pertama kita buat menu home. Dan kita tambah baru pengumuman, hasil kelulusan, kegiatan, artikel, pendaftaran, profil, video. Nah, seperti itu. Kemudian kita pergi ke tampilan, kita pergi ke menu. Nah, di sini kita akan membuat header menunya. Di sini kita akan buat menu headernya. Kita buat saja nama menu headernya dengan nama menu. Selanjutnya di sini kita centang. Kemudian buat menu. Kemudian di sini kita akan menambahkan menu-menu yang sudah kita buat tadi, yang kita buat di menu laman ya. Kita pilih satu-satu, kemudian tambahkan menu. Nah, di sini kita akan mengaturnya. Menu home kita letakkan di bagian paling atas, pengumuman di bawahnya. Nah, hasil kelulusannya ini kita buat menjadi sub item ya. Kemudian kegiatan, artikel, pendaftaran, profil, dan video. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan satu lagi. Kita buat di sini chat ya. Kita tambahkan menu. Kemudian di sini kita di dalam chat ini kita akan menambahkan subtitle. Nah, nama subtitlenya itu WA ya. Kita masukkan nama teks tautannya WhatsApp. Kemudian link WA kita masukkan. Kita pastekan saja. Kemudian kita tambah menu. Apabila sudah seperti ini, kita simpan menu. Selanjutnya kita refresh. Nah, menunya sudah jadi ya, seperti ini. Nah, kita akan mengeditnya di header tadi, header and footer ya, yang sudah kita install tadi. Kalian pergi ke header and footer. Kemudian di sini kita add new. Kita buat di sini headernya menu header ya. Seperti ini. Kemudian ini kita pilih header, kita pilih internet website, kemudian kita all. Selanjutnya kita terbitkan. Nah, di sini kita akan menyuntingnya dengan Elementor. Nah, kita akan merubah desain dari header menunya. Caranya di sini kita tambahkan kontainer baru. Kita pilih yang bagi dua ini, yang ini kita pilih. Kemudian kita buat lebar penuh, selanjutnya kita tambah elemen. Kemudian kita tambahkan tajuk. Dan satu lagi kita tambahkan elemen yang WordPress menu ya. Nah, selanjutnya di sini kita geserkan seperti ini. Kemudian ini kita sesuaikan supaya dia full ke samping. Nah, kita buat rata kanan. Di sini kita akan ubah teksnya. Kita buat nama Universitas Tridharma. Kemudian kita akan atur tampilannya atau ukurannya. Bisa kita geser seperti ini. Kemudian di sini pada menunya kita akan ubah warnanya. Kita akan ubah warnanya. Warna apa ya kira-kira yang cocok? Nah, warna seperti ini. Kemudian kita kopikan saja warnanya, kita copy. Kemudian kita tempelkan di warna teks ini ya. Universitas Tridharma ini. Tempelkan. Nah, seperti ini. Warnanya sama ya.
Kemudian di sini kita pergi ke WordPress menu. Kita pilih hopper. Hoppernya kita akan ubah text colornya dengan warna pink ya. Nah, ketika kita klik, warnanya akan berubah seperti ini. Selanjutnya di sini kita pergi ke point and color, kita pilih yang warna pink juga. Dia lebih terang ya, seperti itu. Kemudian kita pergi ke hopper lagi, kita buat drop downnya. Drop downnya kita beri warna hitam, kita sesuaikan saja ya. Kita buat radiusnya menjadi rata 20. Nah, ini masih tidak jelas ya. Kita beri warna hitam saja atau warna putih. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita pergi ke konten, kita pilih yang teks. Nah, dia otomatis efeknya seperti ini, seperti dia agak ngezoom ke depan. Ketika kita pilih, dia agak ngezoom ke depan ya. Kemudian di Universitas Tridharma ini kita beri marginnya, kita sesuaikan atau kita luruskan seperti ini agar sesuai dengan menunya, sejajar ya. Kemudian kita pergi ke konten, pergi ke gaya, kemudian di sini kita buat penulisannya, kita buat menjadi Poppins. Kita cari Poppins. Selanjutnya di Universitas Tridharma kita ubah fontnya menjadi Atsme ya. Kita buat saja atau kita cari Atsme. Nah, dia seperti ini. Apabila sudah kalian terbitkan, kemudian di sini kita akan merefreshnya. Nah, dia akan berubah otomatis warnanya seperti ini dan ada efeknya ya. Kemudian kalian pergi keluar menuju WordPress. Kemudian kalian pergi ke laman, kalian pilih semua laman. Nah, di sini kita akan sunting home-nya, menu home. Kita akan membuat menu depannya ya. Dan kemudian kalian sunting dengan Elementor. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam suntingan Elementor. Kalian pilih, kalian bisa menggunakan template yang ada di Elementor. Nah, di sini saya ingin menggunakan template saya sendiri yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, saya membuat template-nya terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, yang ini kemudian kita klik lanjut, aktifkan dan impor. Kemudian kalian sisipkan dan terapkan. Nah, ini merupakan tampilan dari menu home. Nah, di sini kita akan merubah teksnya. Kalian pergi ke kontainer yang awal. Kalian pilih kontainer. Kemudian di sini kita akan merubah warna backgroundnya. Pilih gambar, unggah berkas. Kita pilih berkasnya. Kita pergi ke gambar pada menu. Kita buat yang ini ya saja ya. Apabila sudah, kalian pilih saja. Nah, dia otomatis berubah seperti ini, sedikit lebih menarik ya. Nah, di sini kita akan merubah teks dari home-nya ini. Kita buat di sini welcome to Universitas Tridharma ya. Kita buat seperti itu. Karena di sini kita akan membuat website Universitas Tridharma sebagai contoh. Kemudian di sini kita akan memberi efek gerakan. Animasinya, animasi masuk kita pilih yang padein seperti ini dia. Kalian bisa pilih sesuka hati kalian. Nah, di sini saya menggunakan padein. Kemudian pada welcome to website kita juga akan memberi efeknya, efek animasi masuk ya. Kita pilih yang padein juga. Nah, agar sesuai. Kemudian di sini kita akan merubah atau mengisikan teksnya ini. Kita buat apa ya? Nah, di sini kita akan membuat di sini fakultas yang ada di Universitas Tridharma ya. Nah, seperti ini. Kita buat saja fakultas Universitas Tridharma. Kemudian di sini kita masukkan 3 foto.
Kita buat foto Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Hukum. Kita akan masukkan foto pertama. Nah, foto ini sebelumnya saya desain menggunakan Canva. Kalian bisa buka Canva di Google Chrome ya. Kemudian kita desain sesuka hati kalian ya. Nah, ini merupakan gambar pertama dari fakultasnya. Selanjutnya kita pilih gambar yang kedua. Kita akan masukkan gambar Fakultas Pertanian ya, kita masukkan. Kemudian kalian pilih. Nah, sudah masuk. Kemudian kita pilih gambar yang ketiga. Kita buat gambarnya Fakultas Hukum ya. Kalian open saja. Nah, seperti ini tampilannya. Ini sudah ada efeknya. Selanjutnya, di sini kita akan beri teks, yaitu kita ubah teksnya menjadi berita. Berita yang ada di kampus ya. Kita buat berita kampus. Kita akan buat berita pertama, yaitu kita buat di sini kunjungan Universitas Tridharma. Kemudian kita masukkan deskripsinya tentang kunjungan Universitas Tridharma ya. Kita buat deskripsinya atau keterangannya ya. Nah, kira-kira deskripsinya seperti ini. Kemudian kita tambahkan tanggalnya. Kita ubah tanggalnya. Di sini kita buat tanggal 27 bulan 1 2025. Nah, seperti itu. Kemudian kita pilih gambar, kita unggahkan foto dari kunjungannya ya. Kita bisa pilih yang ini ya, foto kunjungannya. Kemudian kita pilih. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan menambahkan berita yang kedua. Kita ubah teksnya. Kita buat di sini mahasiswa Universitas Tridharma melakukan pendakian ya. Nah, seperti ini. Mahasiswa Universitas Tridharma melakukan pendakian Gunung Everest. Selanjutnya di sini kita tambahkan deskripsi. Kemudian di sini kita akan merubah tanggalnya. Kita buat tanggalnya tanggal 22 bulan 12 2024. Kemudian kita tambahkan foto mahasiswa yang mendaki. Tambahkan foto, kalian openkan saja, kemudian kalian pilih. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan menambahkan berita yang ketiga. Di sini kita ubah teksnya menjadi mahasiswi Universitas Tridharma melakukan KKN di desa. Kita buat di desa apa ya? Di desa Mandiri ya. Mandiring, kita buat desa Mandiring. Kemudian tanggalnya kita akan ubah. Kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 12 bulan 10 2024. Kemudian kita tambahkan foto mahasiswa yang KKN. Nah, kalian openkan saja, kemudian kalian pilih. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan deskripsinya. Seperti itu. Nah, apabila sudah, kemudian di sini kita akan menambahkan berita lagi ya. Judulnya kita buat berita kampus dan update. Kita buat berita pertamanya. Kita ubah teksnya. Ini kita langsung menuju ke deskripsi ya. Kita tidak menggunakan judul. Langsung saja kita buat keterangannya seperti ini. Mahasiswa Universitas Tridharma akan mengikuti event turnamen Poliah. Kita buat di situ. Di Sumatera Utara pada tanggal, kita buat tanggal 23 Februari 2025 seperti itu. Kemudian kita tambahkan foto mahasiswa
foto mahasiswa yang sedang bermain poli, kemudian kita klik open, kemudian kita pilih. Nah, sudah masuk fotonya. Kemudian kita akan menambahkan berita yang kedua. Di sini kita buat mahasiswa yang mencalonkan dirinya ya sebagai ketua, seperti itu. Kita masukkan Rizky Abdillah adalah mahasiswa dari Prodi Teknik yang ingin mengajukan dirinya sebagai ketua organisasi, seperti itu. Kita masukkan foto dia, kita pilih saja. Nah, seperti ini sudah masuk. Kemudian kita akan menambahkan berita yang ketiga. Di sini kita buat mahasiswa Universitas Tridharma melakukan sosialisasi ya. Kita buat deskripsinya langsung, tidak susah membuat judulnya. Kemudian di sini kita menambahkan foto. Kita akan menambah fotonya. Kita unggah berkas. Kita pilih berkas. Selanjutnya kalian pilih yang ini ya, sosialisasi ini. Open saja, kita pilih. Kemudian di sini ini sudah selesai. Kemudian di sini kita akan menambahkan link-link yang ada di ikon ini. Kita pilih di struktur, kita pilih yang footer. Kita pilih Instagram. Nah, Twitter ini kita akan merubahnya menjadi ikon apa ya? Kita buat WA aja ya. Kita pilih WA. Kemudian kita akan menambahkan link Facebook kita. Nah, saya sudah menyediakan script atau link media sosial saya, tinggal kita copy saja. Kita kopikan, kemudian kita paste di Facebook, link Facebooknya. Ketika kita klik Facebook, dia otomatis menuju ke profil Facebook saya. Dan Instagram juga kita masukkan linknya. Kita copy, kemudian kita pastekan. Kemudian WhatsApp-nya juga kita ubah tertera dengan menggunakan link WA. Otomatis masuk ke menu chat WA saya langsung. Kita pastekan. Nah, sudah selesai seperti itu. Nah, ini merupakan tampilan dari home-nya. Ini sudah ada efek ya. Sudah ada efeknya. Kemudian kita terbitkan saja. Seperti itu. Kemudian kita pergi ke Universitas Tridharma atau websitenya. Kita pilih yang home. Nah, ini merupakan menu dari home. Menu home dari website danish.campus1.my.id ya. Ini merupakan menu home. Nah, ini merupakan menu-menunya. Di sini kita akan merubah copyright yang ada di bawah sini ya. Kita ubah copyright 2025 Universitas Tridharma aja. Di sini kita sesuaikan, kemudian kita pilih yang pembuatan header. Kemudian kalian scroll ke bawah, kalian pilih yang copyright 2025. Kemudian kita edit, kita hapus, kemudian kita pastekan copyright 2025 Universitas Tridharma. Kemudian kita terbitkan. Sudah terbit, kemudian kita refresh lagi. Kita ketikkan nama website kita masukkan. Nah, otomatis dia akan berubah menjadi copyright 2025 Universitas Tridharma. Template dari temanya sudah tidak ada lagi ya, karena sudah kita ubah. Kemudian di sini kita akan merubah menu home ini menjadi halaman utama dari website kita ya. Kita keluar dari Elementor, kemudian kita pergi ke pengaturan, kita pilih yang membaca. Kemudian di sini kita pilih laman statis, berandanya kita pilih yang home ya, karena kita akan menampilkan menu home. Kemudian kita simpan perubahannya. Nah, selanjutnya di sini kita akan merefreshnya. Kita refresh. Nah, otomatis websitenya langsung ke menu home ya. Menu home, langsung ke menu home. Ini bisa kita slide juga. Ini berita kampus, sudah ada efek-efeknya. Ini berita kampus dan update. Nah, ada efek slide ke bawah. Kemudian ini Facebook, Instagram, dan WA. Bisa kalian klik saja. Nah, begitu.
Kemudian kita akan kembali ke laman. Kemudian di sini kita akan menyunting pengumuman. Kita sunting saja. Kita sunting dengan Elementor. Nah, di sini saya menggunakan template yang sudah saya buat. Nah, di sini kalian bisa menggunakan template-template yang ada di Elementor Pro kalian. Ini ada blog dan halaman. Bisa juga kalian menggunakan start template yang sudah kita install tadi. Kalian bisa pilih yang free. Nah, ini ada banyak template-templatenya. Nah, di sini saya tidak menggunakan template. Di sini saya menggunakan template dengan karya saya sendiri. Nah, ini merupakan dari template blog dari starter template ya. Di sini kita akan mengupload template yang sudah saya buat sebelumnya dengan karya saya sendiri. Kalian pergi ke dokumen, kemudian kalian pilih saja. Kemudian kalian lanjutkan. Kemudian kalian sisipkan saja. Nah, seperti inilah template-nya. Kemudian di sini kita akan pergi ke struktur. Kemudian kalian pilih kontainer. Di sini kita akan merubah teksnya menjadi selamat datang di menu pengumuman. Nah, seperti ini. Kemudian kita pergi ke teks shadow. Kita ubah teks shadow-nya. Kalian bisa ubah teks shadow-nya sesuka hati kalian. Sesuaikan saja seperti itu. Kemudian di sini bisa kalian refresh tidak menggunakan teks shadow. Kemudian kalian pergi ke penulisan. Kita pilih fontnya Atsme ya. Di sini saya menggunakan font Atsme. Kemudian kalian pergi ke kontainer pertama. Kita akan ubah backgroundnya dengan menggunakan gambar. Kalian juga bisa setel tidak menggunakan gambar ya. Di sini saya menggunakan gambar supaya menarik. Kemudian kalian openkan saja. Kemudian kita pilih. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita silangkan strukturnya. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan pengumuman pertama. Seperti itu. Kita akan tambahkan kontainer baru. Kita pilih text box, kita pilih yang kontainer yang kosong. Kemudian kita tambahkan struktur, kita tambahkan tajuk. Kita buat di sini teks menu pengumuman ya, kita buat marginnya, kita turunkan teksnya supaya dia agak ada spasi dari backgroundnya. Kita turunkan, sesuaikan. Kemudian di sini kita ubah teksnya. Kita ubah di sini menu pengumuman. Kita ubah menjadi menu pengumuman. Selanjutnya di sini kita beri font popin ya. Kemudian di sini kita bisa mengubah warnanya. Kita ubah menjadi warna hitam. Selanjutnya kita membuat teks shadow-nya, kita ubah menjadi warna merah ya. Atau warna biru. Warna biru saja atau warna lainnya sesuka hati kalian. Kemudian buramnya di sini kita naikkan menjadi 14. Mendatarnya kita sesuaikan saja. Vertikalnya kita sesuaikan seperti ini. Kita sesuaikan saja. Kemudian di sini kita akan menambahkan teks dari menu pengumuman yang pertama ya. Atau di sini kita akan memberi efek ya, efek gerakan, efek masuk. Kita buat animasi masuknya, kita pilih yang pada N, kita sesuaikan dengan menu home. Dari efek menu home ya. Kita sesuaikan efek sesuai dengan judul menu home. Nah, seperti itu efeknya. Kemudian di sini kita pada menu teks menu pengumuman kita ubah animasi masuknya menjadi pada in left. Nah, seperti itu efeknya. Kemudian di sini kita akan
kita akan membuat menu atau teks pertama dari menu pengumuman, yaitu pembukaan pendaftaran mahasiswa. Mahasiswa-mahasiswi. Nah, kemudian di sini kita akan merubah warna dari ikonnya ya, ikon orang ini. Kalian pergi ke gaya, kemudian kalian pilih yang ikon. Kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Warna hitam seperti ini. Kemudian pergi ke konten, kita bisa merubah ikonnya sesuka hati kalian. Kalian sesuaikan dengan judul kalian yang sudah kalian buat ya. Di sini kita akan merubah, di sini saya merubah menggunakan user ini ya. Kemudian kita sisipkan seperti ini. Kemudian kita pilih yang cursor sama ya seperti tadi. Kita bisa merubah-merubahnya. Kemudian kita pergi ke lanjutan, kita buat efek gerakan. Kita buat yang pada inlap seperti itu. Kita bisa merubah-merubahnya sesuka hati kalian ya. Kemudian kalian pergi ke konten. Kemudian di sini kita akan memasukkan tanggalnya. Tanggal pendaftarannya ya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, seperti itu. Di sini saya buat tanggalnya tanggal 11 Maret 2025 sampai hari Sabtu tanggal 11 April 2025. Nah, seperti. Kemudian kita tambahkan deskripsinya. Kita tambahkan deskripsinya ya. Kita buat seperti ini. Nah, selanjutnya kalian pergi ke tambah elemen. Kita tambahkan gambar di sebelah sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih gambar. Kita masukkan gambar mahasiswa sedang mendaftar. Kita pilih. Kemudian kita pilih saja. Nah, di sini kan gambarnya belum di tengah. Di sini kita akan merubahnya. Kita pilih yang pada lanjutan, kita buat marginnya atau kita buat rata tengah ya, seperti ini. Kemudian kalian pergi ke gaya. Kita pergi ke sorotan. Kita buat yang push. Nah, seperti ini. Kita akan memberi linknya pada gambar ya. Selanjutnya kalian tambahkan elemen. Kita akan menambahkan tombol ya. Tombol button untuk menuju atau menunjukkan mahasiswa ke menu pendaftaran. Kita buat rata tengah. Kemudian di sini kita pergi ke konten, kita ubah teksnya menjadi daftar. Kemudian di sini kita masukkan link dari pendaftaran, menu pendaftaran. Kita pergi ke menu pendaftaran. Kalian pergi di atas linknya ini, kita kopikan saja. Ini kita copy. Kemudian kita letakkan di link daftar. Nah, seperti ini. Apabila mahasiswa mengklik daftar, otomatis website akan menunjukkan ke menu pendaftaran. Seperti itu. Kemudian di sini kita akan merubah warna dari tombolnya. Kemudian di sini kita akan menambahkan efek gerakannya. Nah, seperti itu. Kita pergi ke gaya. Kemudian kita pergi ke sorotan. Kita pilih yang push. Ketika kursor kita arahkan ke menu button, otomatis ada efeknya. Nah, efek seperti ini ya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, di sini kita akan menambahkan pengumuman yang kedua. Ini kita hapus saja.
kita kopikan, kita gandakan atau kita salin saja bisa. Kemudian kita tempelkan di sini. Kita akan merubah ikonnya. Kita ubah ikon kalender ya. Kita akan membuat tanggal. Kita akan membuat tanggal pada pengumuman yang kedua. Di sini kita atur ikonnya. Kita akan merubah warna ikonnya menjadi warna hitam seperti ini, biar sama atau biar sesuai dengan menu atau ikon dari pengumuman yang pertama. Di sini teksnya kita buat tanggal ya. Kita buat hari Senin 3 Februari 2025. Kemudian deskripsinya kita ubah. Akan dilaksanakan ujian ya. Kita buat ujian akhir semester. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan merubah atau kita ubah radiusnya biar sesuai dengan ikon berita atau menu pengumuman yang ada di bawah seperti itu. Kemudian di sini kita akan menambahkan foto pada ikon kedua ya. Kita pilih ini mahasiswa yang sedang ujian ya, kita masukkan. Kemudian kita pilih. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan menambahkan URL dari pendaftarannya. Kita lupa tadi memasukkannya. Apabila mahasiswa atau orang lain mengklik daerah dari pendaftaran, otomatis akan menuju ke pendaftaran ya, menu pendaftaran. Nah, selanjutnya ikon ketiga kita buat pengumuman turnamen game Mobile Legends antar fakultas ya. Kita buat di sini antar fakultas. Di sini kita ikonnya tidak kita ubah, langsung saja kita masukkan deskripsi. Deskripsi tentang turnamennya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan men-setting ikonnya. Kita ubah warnanya menjadi warna hitam, sama seperti yang ikon ke-1 dan kedua ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan menambahkan gambar mahasiswa yang sedang bermain Mobile Legends. Kita tambahkan saja di sini. Kalian openkan saja, kemudian kita pilih. Nah, seperti ini ya tampilannya. Ini merupakan pembukaan. Ini merupakan turnamen Mobile Legends. Kemudian di sini kita akan merubah atau menambahkan efek animasi pada setiap item yang ada di menu pengumuman. Nah, setelah sudah kita beri efek keseluruhannya, kemudian di sini kita akan terbitkan saja. Kemudian kita akan merefresh websitenya atau kita akses pada menu pengumuman ya. Kita refresh saja. Kita pergi ke menu pengumuman. Nah, seperti ini efeknya. Ini ada efek setiap itemnya seperti ini. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk mengklik daftar ya. Nah, otomatis dia akan menuju ke menu pendaftaran ya. Kemudian kita kembali lagi. Kemudian kita coba pada gambarnya, kita klik. Nah, otomatis dia akan pindah ke menu pendaftaran.
Selanjutnya kalian pergi ke laman. Di sini kita akan menyunting pada menu kegiatan ya. Kita sunting saja dengan Elementor. Di sini saya sudah menyediakan template yang sudah saya buat. Kalian bisa juga menggunakan template-template yang ada di Elementor Pro. Nah, seperti ini kalian terapkan. Kalian bisa menggunakan template yang ada di Elementor Pro ya. Seperti itu. Nah, di sini saya tidak menggunakan template yang ada di Elementor Pro. Saya sudah membuat folder template saya sendiri ya, dengan karya saya sendiri. Kita upload, kita pilih berkas, pilih dokumen, kemudian pilih folder kegiatan dan pilih filenya. Kemudian kalian klik lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini kalian sisipkan saja. Nah, ini merupakan tampilan dari menu kegiatannya ya. Di sini kita akan merubah teksnya. Teksnya di sini kita akan ubah menjadi selamat datang di menu kegiatan ya. Kita samakan seperti halaman-halaman menu-menu lainnya. Seperti itu. Kita buat di sini selamat datang di menu kegiatan. Kemudian di sini kita akan merubah fontnya menjadi ASME seperti ini. Kemudian kita akan merubah ukurannya, kita sesuaikan seperti ini. Kemudian kita akan memberi teks shadow atau warna shadownya, warna bayangan ya. Kemudian di sini kita atur keburamannya dan mendatar dan vertikal. Kita sesuaikan. Setelah kita sesuaikan semua, kalian pergi ke kontainer yang awal, kemudian kita tambahkan gambar. Pilih berkas, kemudian kita tambahkan gambar wallpaper dari menu kegiatannya. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita akan masukkan teks dari item menu kegiatan. Kita buat di sini teksnya kegiatan-kegiatan mahasiswa-mahasiswi Universitas Tridharma ya. Kita buat teksnya. Kemudian kita pergi ke gaya, kita akan merubah warna teksnya menjadi warna hitam. Kemudian teks shadownya kita ubah juga menjadi warna biru. Bayangan-bayangan biru ya. Seperti ini. Kemudian kita ubah fontnya menjadi Poppins. Kita ubah ukurannya atau kita sesuaikan ukurannya. Kemudian kita hapus dan selanjutnya di sini kita akan pada background kita buat atau kita ubah marginnya. Gambarnya kita akan naikkan seperti ini. Jadi menu headernya jadi dalam background menu kegiatan ya. Kemudian teksnya ini kita akan naikkan seperti ini. Dia sedikit menarik. Kemudian di sini kita akan masuk ke item pertama dari menu kegiatan. Di sini kita buat tanggal hari Senin, tanggal 26 Januari 2025. Di sini kita buat judulnya olahraga, kemudian teksnya kita ubah menjadi Universitas Tridharma melakukan kegiatan olahraga di setiap hari atau keterangan-keterangan lain ya. Di sini kita masukkan sepak bola dan voli. Kemudian di sini kita akan menambahkan menambahkan foto mahasiswa yang sedang bermain bola sepak bola dan bola voli. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan merubah ikonnya atau merubah warna ikonnya menjadi warna hitam. Kemudian kalian scroll ke bawah, kemudian teks ini kita akan merubah teks ya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa Universitas Tridharma ya.
kita buat saja judulnya kegiatan lainnya. Kemudian di sini kita pada penulisan kita buat fontnya Popin. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan judul dari item pertama kegiatan. Di sini kita buat judulnya kegiatan akademik yang pertama, kemudian kegiatan kedua kita ubah menjadi kegiatan organisasi mahasiswa. Mahasiswa-mahasiswi ya. Kemudian di sini kita akan menambahkan foto lagi di sebelahnya. Kita salin-salinkan saja, kemudian kita tempelkan saja ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian di sini kita akan merubah kegiatan yang ketiga, yaitu kegiatan membaca ya. Kemudian di sini kita akan menambahkan foto kegiatan akademik, kita masukkan foto dari kegiatan akademi mahasiswa. Kemudian kegiatan organisasi mahasiswa kita masukkan juga gambarnya. Kita pilih open, kemudian kita pilih. Nah, yang ketiga kita tambahkan juga mahasiswa yang sedang membaca, gambar mahasiswa yang sedang membaca ya. Kemudian kita pilih. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan deskripsinya. Kita buat deskripsi atau keterangan dari judulnya kegiatan akademik. Pertama itu kegiatan akademik. Aktivitas utama mahasiswa adalah mengikuti belajar ya, atau kegiatan akademik. Selanjutnya di sini kita buat deskripsi atau keterangan yang kedua, kegiatan yang kedua mengenai organisasi mahasiswa-mahasiswa ya. Seperti ini. Kemudian kegiatan yang ketiga kita buat keterangannya. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian di sini kita akan menambahkan kegiatan yang keempat. Kita tambahkan di sini praktek di laboratorium ya, kegiatan praktek di laboratorium. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan foto mahasiswa yang berada di laboratorium. Kita pilih berkas. Kita unggah fotonya, kita pilih. Seperti ini. Kemudian di sini kita akan menambahkan deskripsinya. Deskripsi mengenai tentang judulnya ya. Mahasiswa yang sedang praktek di laboratorium. Seperti ini. Nah, kira-kira seperti inilah tampilannya dari menu kegiatan. Di sini kita akan memberi efek pada teks dari setiap judul-judul. Kita ubah aja warna teksnya. Kita copy, kita paste-pastekan saja. Kemudian di sini kita akan membuat teks shadow pada kegiatan lainnya atau judul dari kegiatan lainnya. Kita ubah teks shadownya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambah efek-efek pada item-item dari menu kegiatannya ya. Kita style sesuaikan. Ketika sudah kita memberikan efek di setiap itemnya, di sini kita akan coba untuk menerbitkan. Kemudian kita akan mencoba merefresh pada website kita, tampilan website kita. Kita pergi ke kegiatan. Nah, ini efeknya sudah nempel ya. Sudah terbukti bahwasannya kita sudah merubah efeknya. Nah, kira-kira seperti ini tampilan dari menu kegiatannya. Nah, selanjutnya kita pergi ke laman, kemudian kita akan menyunting artikel. Kita sunting dengan Elementor. Nah, di sini kita akan mulai desain dari menu artikelnya. Di sini kita masukkan template-nya menggunakan template saya sendiri.
Kemudian kita sisipkan. Kemudian kalian terapkan saja. Kemudian di sini ini merupakan tampilan dari menu artikel. Kemudian kalian pergi ke kontainer yang pertama, kemudian kalian ubah teksnya menjadi selamat datang di menu artikel atau artikel. Kita sesuaikan dengan judul menu-menu yang lainnya. Kalian pergi ke gaya, kemudian di sini kita ubah warnanya. Kita ubah teks shadow-nya ya. Kita ubah menjadi biru. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kalian pergi ke gaya, di sini kita akan merubah fontnya menjadi Adsme seperti ini. Kemudian kalian pergi ke kontainer pertama, di sini kita akan menambahkan backgroundnya dengan foto ya atau gambar. Pergi ke artikel, kemudian kalian pilih wallpapernya, kemudian kalian pilih. Nah, seperti ini lebih menarik dia ya. Kemudian di sini kita akan naikkan gambar ini ke bagian headernya. Nah, seperti ini supaya tampilannya dia sedikit menarik nantinya. Nah, kira-kira seperti ini menu headernya. Kita ubah warna atau kita ubah teks shadow-nya dari teksnya. Kita style buram, mendatar, dan vertikalnya. Seperti itu. Kemudian di sini kita akan menambahkan satu artikel. Itu kita ubah judulnya menjadi fasilitas modern. Kemudian di sini kita ubah teksnya menjadi font Poppins. Kemudian kita akan menambahkan warna teksnya. Kita akan merubah warna biru, cuman dia agak gelap ya. Kemudian di sini kita akan menambahkan fotonya. Kemudian kalian pilih fasilitas atau gambar fasilitas dari universitasnya. Kemudian di sini kita akan menambahkan artikel yang kedua. Kita buat di sini judulnya kehidupan kampus yang dinamis ya. Kemudian kita pilih gaya. Di sini kita kopikan saja efeknya. Tepas saja. Di sini kita akan menambahkan atau pilih font Poppins. Kemudian di sini kita pastekan warnanya. Di sini kita akan menambahkan gambar dari item kedua dari menu artikelnya ya. Nah, seperti ini. Ini merupakan gambar kehidupan kampus yang dinamis ya. Kemudian di sini kita akan menambahkan item yang ketiga atau artikel yang ketiga. Kita ubah teksnya menjadi, kita ubah judulnya menjadi pengembangan karir. Kita buat pengembangan karir, kemudian di sini kita ubah warnanya. Kita samakan warna teksnya. Kemudian kalian pergi ke gaya, kita ubah fontnya menjadi Poppins seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengunggah gambar, pilih berkas, kalian sediakan foto pengembangannya. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian di sini kita akan menambahkan artikel yang ketiga. Kemudian di sini keterangannya kita ubah menjadi tujuan dan visi ya. Seperti ini. Kemudian di sini kita akan merubah teksnya menjadi teks Poppin atau font Poppin. Kemudian di sini kita akan mengunggah berkas, kemudian kita pilih foto. Kita pilih-pilih saja. Seperti ini ya. Kemudian di sini kita style ke kanan sedikit teksnya supaya ada ruang untuk teksnya. Kemudian di sini kita akan menambahkan artikel lagi. Di sini kita buat penelitian. Kita unggah berkas untuk memasukkan fotonya. Kita pilih penelitian, mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Kemudian yang terakhir kita akan menambahkan item artikel yaitu dengan judul pengabdian kepada masyarakat ya. Contohnya seperti KKN ya. Kita masukkan foto mahasiswa yang sedang pengabdian. Kemudian kita pilih. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian di sini kita akan menambahkan artikel-artikelnya. Saya sudah menyediakan skripnya yang ingin kita masukkan di artikel. Seperti itu.
Nah, apabila semua sudah kita masukkan, di sini kita akan menambahkan gaya pada setiap item-item dari menu artikelnya. Kita ubah dari gaya fontnya, efek gerakan masuknya kita ubah semuanya. Apabila sudah semua kita atur efek-efeknya, kemudian di sini kita terbitkan saja seperti itu. Kemudian kita akan mencoba untuk melihat tampilannya. Kita refresh, kemudian kita pergi ke menu artikel. Nah, ini merupakan menu artikelnya. Dia ada efek animasi masuk seperti ini. Ada animasi masuknya ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan atau mengubah gambarnya ini. Kita ubah pada radiusnya. Kita ubah radiusnya, kita naikkan menjadi 20. Kemudian kita buat box shadow-nya seperti ini. Kita atur-atur saja. Kita atur-atur, sesuaikan saja. Nah, di seluruh gambar pada menu artikel ini kita akan buat box shadow-nya. Kita sesuaikan, kita samakan, dan radius batasnya ya. Kalau semua sudah kita atur, kita sudah sesuaikan. Nah, di sini kita akan terbitkan. Kemudian kita lihat tampilan pada artikelnya. Nah, ini ya gambarnya sudah berubah ya. Radiusnya sudah berubah seperti ini, dia agak sedikit menarik seperti itu. Kemudian kita pergi ke edit artikelnya. Kita ubah teksnya ini menjadi teksnya berwarna hitam. Karena biru sedikit sedikit rame. Jadi kurang menarik. Sini kita ubah menjadi warna hitam, kemudian kita tambahkan teks shadow-nya atau bayangannya, kita sesuaikan. Kemudian kita copy, kita pastekan pada teks shadow kedua dan ketiganya. Atau copy paste saja. Kemudian kalian terbitkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan refresh. Nah, ini merupakan hasil dari menu artikel ya. Menarik ya. Cocok untuk website universitas. Kemudian di sini kita akan sunting pada menu profil. Nah, pada menu profil ini saya akan memasukkan foto profil tentang saya ya. Sini kita unggah saja template yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian di sini kita sisipkan. Nah, ini merupakan template dari menu profil ya. Di sini judulnya kita ubah menjadi selamat datang di menu profil. Kita sesuaikan atau kita samakan dengan menu-menu yang lain ya. Seperti tadi. Kemudian pada gaya penulisannya kita ubah menjadi Atsme. Kita buat menjadi Atsme. Selanjutnya dengan ukuran kita sesuaikan saja seperti ini ya. Kita naikkan menjadi 70, kemudian kita pilih gaya. Kita akan menambahkan teks shadow. Kita ubah warnanya menjadi sedikit kemerahan. Oh tidak ya, kurang menarik. Kita beri warna biru teks shadow-nya. Kemudian buramnya kita atur, kita sesuaikan.
Nah, seperti ini. Kemudian kita pergi ke kontainer yang pertama. Di sini kita akan merubah backgroundnya dengan gambar ya. Kalian bisa atur dengan warna. Sini kita akan mengunggah berkas. Nah, kalian pilih saja yang ini wallpapernya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini kan gambar backgroundnya sedikit ada warna biru-birunya ya. Di sini saya ingin mencoba untuk menghapus dari biru-birunya. Nah, seperti ini. Kira-kira tampilannya seperti ini ya. Setelah kita ubah, biru-birunya tidak ada lagi. Kemudian di sini pada teks ini kita akan mengisikan nama saya. Nah, kalian masukkan nama kalian masing-masing. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri. Kemudian di sini judul bawahnya. Di sini kita buat graphic designer. Nah, kira-kira seperti itu. Danis, graphic designer. Begitu ya. Kemudian kalian tambahkan elemen, kalian tambahkan tombol button di sini. Kemudian di sini kita akan merubah atau kita ubah menjadi rata tengah. Kemudian pada konten kita ubah teksnya menjadi hubungi. Kita buat hubungi, kemudian kalian pergi ke gaya. Kita pilih fontnya yang Popen saja. Nah, seperti ini. Kemudian pergi ke konten, kalian masukkan tautan WA kalian ya. Di sini saya masukkan tautan WA. Kalian bisa saja masukkan tautan-tautan lain, contohnya Instagram, Facebook dan lain-lain. Kemudian di sini saya ingin memasukkan gambar foto saya sendiri. Nah, yang ini sebagai profil bagian depan dia ya, di halaman depan atau yang di halaman paling atas. Kemudian pada kontainer yang ini kita akan beri gaya atau kita ubah warnanya terlebih dahulu. Kita ubah warnanya, kita sesuaikan. Nah, seperti ini kira-kira tampilannya. Kemudian kita akan menambahkan gambarnya juga. Kita buat di sini gambarnya menjadi dua ya. Ada cover depan dan cover belakangnya seperti ini. Kemudian di sini kita akan merubah teksnya. Ini kita buat tentang saya ya. Kita buat judulnya di sini tentang saya. Kemudian di sini kita buat deskripsi atau keterangan mengenai tentang saya, mengenai saya ya, gitu. Kemudian di sini teksnya juga kita beri judul yaitu galeri saya. Saya ingin membuat galeri foto-foto saya di bawah sini di kontainer ini. Nah, di sini kita akan merubah warna dari backgroundnya. Nah, seperti ini. Di sini kurang tampak ya bagian lokasi-lokasinya. Nah, di sini kita akan merubah warna hitam saja. Kemudian pada teksnya atau judulnya, judul galeri saya di sini kita ubah menjadi warna putih ya. Nah, di sini kan tidak nampak dia. Kita ubah aja warna teksnya menjadi warna putih. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan yang namanya text shadow. Kita buat bayangan, warna apa ya? Kira-kira yang nampak. Nah, warna biru saja. Kemudian di sini kita akan menambahkan foto dari galeri pertama saya. Nah, ini kita pilih fotonya. Ini merupakan foto saya. Kemudian kita menambahkan foto kedua. Kita masukkan saja foto yang kedua. Nah, yang ini kalian pilih saja. Kemudian kita masukkan foto yang ketiga. Nah, seperti ini. Kemudian di sini pada ikon lokasi, dia kan warnanya masih warna hitam. Di sini kita akan merubah warnanya seperti ini ya. Nah, menjadi warna seperti ini. Kita ubah warnanya menjadi warna putih. Nah, seperti ini supaya dia nampak. Kemudian di sini kita akan merubah teksnya, lokasinya. Ini kan masih menggunakan bahasa
Inggris ya, kita buat di sini lokasi saja. Lokasi. Kemudian di sini kita tambahkan lokasi gambar ini atau lokasi pada saat saya foto. Lokasi di mana letak saya foto ya. Sini kita buat Silalahi di Danau Toba saya fotonya. Kemudian di sini kita ubah juga warna ikonnya menjadi warna putih. Kita ubah-ubah saja teks-teksnya. Kita buat di sini lokasi, kemudian kita buat lokasi fotonya di mana. Kita buat di sini Danau Laukawar yang berada di Brastagi ya. Kita buat seperti ini keterangannya. Kemudian di sini kita pada ikon kita ubah menjadi warna putih ya. Di sini dia masih warna hitam. Kita ubah menjadi warna putih supaya nampak ya. Kemudian pada teksnya kita ubah tidak menggunakan bahasa Inggris. Kita buat saja dengan bahasa Indonesia. Kita ubah menjadi lokasi. Kemudian kita terapkan lokasi di mana letak fotonya. Di sini saya buat Taman Sari karena saya foto di Taman Sari, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian atas kita akan menambahkan ikon sosial ya. Kita akan menambahkan ikon sosial seperti Instagram, kemudian Facebook, dan YouTube kali. Nah, ini kita ubah menjadi warna menjadi bulat ya. Twitter ini kita ubah ikonnya menjadi Instagram. Nah, kita pilih, kita sisipkan. Nah, selanjutnya di sini kita akan memberi link Facebook. Kita akan menambahkan link Facebook saya. Kita copy paste saja ya. Facebook, kemudian Instagram dan YouTube. Setelah semua selesai kita masukkan linknya, kita pergi ke teks paling bawah. Di sini kita buat biodata. Di sini kita akan merubah teksnya menjadi nama saya sendiri. Kemudian di sini kita buat biodata saya. Kita buat keterangannya atau buat biodatanya. Saya Dani Suara lahir di Desa Ekorsik ya. Tentang kalian masukkan saja di sini. Saya Dani Suara lahir di Desa Ekorsik pada tanggal 26 Juni 2004. Nah, seperti ini. Saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas Asahan. Kemudian di sini kita lanjut, kita buat apa ya? Jurusan desain grafis kali ya. Atau jurusan teknik informatika mengenal desain grafis ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan menambahkan tanggal lahir saya. Di sini saya buat tanggal 26 Juni 2004. Nah, di sini saya kelebihan buat nolnya. Jadi maaf ya kawan-kawan. Di sini kita akan menambahkan alamatnya. Alamat saya Ekorsik, Asahan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian di sini saya akan menambahkan foto saya sendiri. Nah, seperti ini. Kemudian pada gaya foto kita akan ubah kelebarannya. Kita sesuaikan seperti ini. Kemudian kita ubah radius batasnya menjadi 20 kira-kira. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan gaya atau animasi masuk. Kita buat pada N. Kita akan menambahkan efek-efek animasi masuk di seluruh halaman atau di seluruh item yang ada di menu profil seperti itu.
Nah, kemudian di sini pada kontainer backgroundnya, di sini kita akan menaikkan di atas headernya. Jadi headernya ini di dalam backgroundnya ya. Kita naikkan gambarnya seperti ini. Kita sesuaikan saja. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita review. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kemudian di sini kita akan menerbitkannya. Kalian klik saja terbitkan. Kemudian kita review pada website saya. Kita refresh. Kemudian kalian pergi ke profil, menu profil. Nah, ini merupakan menu profil saya. Ini ada nama saya. Bisa kalian hubungi. Kemudian ada tentang saya, galeri saya, ada 3 foto, kemudian yang terakhir itu biodata saya. Nah, kira-kira seperti itu. Di sini kita pergi ke edit profil, kita akan menambahkan box shadow-nya karena tadi kurang menarik ya. Box shadow yang ada di gambar biodata. Kita ubah box shadow-nya seperti ini. Kemudian kita setting penempatannya, kita setting. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita terbitkan saja. Kemudian kita refresh. Kita lihat apakah sudah menarik. Nah, sudah ya. Selanjutnya, kalian pergi ke halaman kembali. Kemudian di sini kita akan menyunting pendaftaran, menu pendaftaran. Kita sunting dengan Elementor. Kemudian di sini kita masukkan template. Template yang digunakan adalah template saya sendiri ya. Sebelumnya saya mendesain dan saya coba-coba sebelumnya. Kemudian saya simpan menjadi template, polosan template ya. Nah, kemudian kita klik lanjut, kita sisipkan. Yang ini kita sisipkan saja. Nah, ini merupakan menu dari pendaftaran ya. Selanjutnya di sini kita akan merubah pada gayanya. Kita akan menambahkan background dari menu pendaftaran. Nah, yang ini kita pilih saja. Ini merupakan mahasiswa Universitas Tridharma. Kita masukkan saja di sini. Kemudian kita akan merubah teksnya. Kita akan merubah pelapis layarnya, tidak menggunakan pelapis layar ya. Nah, kira-kira seperti ini. Awalnya menjadi agak kebiruan, dia sekarang menjadi lebih HD ya. Kemudian di sini teksnya kita akan buat judul menjadi selamat datang di menu pendaftaran. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalian pergi ke gaya. Di sini kita pilih fontnya menggunakan Acme dan kita style ukurannya. Kita sesuaikan ukurannya. Kemudian di sini kita pergi ke gaya, kemudian kita buat teks shadow-nya. Kita sesuaikan teks shadow-nya. Kita sesuaikan. Kemudian keburamannya juga kita sesuaikan. Kira-kira cocok. Gaskan. Kita naikkan menjadi 21, vertikalnya kita ubah menjadi 14. Kita turunkan kembali menjadi 8 ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan membuat judulnya. Apa saja sih persyaratan untuk mendaftar ya, kita buat di situ. Kita akan membuat 4 teks ya, atau persyaratannya untuk mendaftar seperti itu. Kemudian di sini kita akan merubah teksnya menjadi Poppins. Kemudian pada garis yang bawah ini kita perpanjang. Kita sesuaikan dengan judul yang di atas ya. Kita sesuaikan dengan judul yang di atas. Nah,
kita lebarkan atau kita panjangkan. Kemudian di teks pertama kita buat di sini apa ya persyaratannya? Persyaratan yang pertama kita buat fotokopi ijazah SMK dan SMA. SMK, SMA derajat ya kita buat seperti ini. Yang telah dilegalisasi. Kemudian di persyaratan kedua kita ubah menjadi persyaratan pas foto 3x4. 3x4 kita buat ya. Kita buat berapa lembar ya? 3 lembar saja. Kemudian persyaratan yang ketiga kita buat di sini bukti identitas seperti KTP atau SIM gitu ya. Identitas diri kita buat di sini. Kemudian persyaratan yang keempat kita akan buat fotokopi kartu keluarga ya atau KK. Kita buat fotokopi kartu keluarga atau KK. Seperti ini. Kemudian di sini ada teks, kita ubah teksnya. Daftarkan diri Anda. Kita buat di sini keterangannya apa ya? Nah, kemudian di sini kita akan buat saja selesaikan persyaratan di atas, kemudian daftarkan diri Anda di bawah ini gitu. Kira-kira seperti itu. Kita akan membuat di bawahnya menu untuk pengisian pendaftaran mahasiswa ya. Kita buat teks nama, pengisian nama, kemudian yang lain-lain ya. Seperti tanggal lahir, alamat, tempat, kemudian jenis kelamin. Kira-kira seperti itu kita akan masukkan nanti. Kemudian di sini kita silangkan saja. Kita kita terbitkan dulu. Kemudian kita keluar dari menuju WordPress. Kemudian di sini kalian bisa pergi ke plugin, tambah plugin baru ya. Kalian bisa menambahkan plugin baru. Pluginnya yaitu bernama kita buat di sini Plugin Form. Nah, yang ini kita aktifkan saja. Saya sudah menginstal. Nah, ini merupakan dashboard dari Plugin Form. Kemudian di sini kita tambahkan baru. Kemudian di sini kita akan merubah judul atau merubah nama dari filenya. Kita buat di sini pengisian formulir ya. Kita buat judulnya di sini pengisian formulir pendaftaran. Nah, kemudian kita rename. Nah, kita akan menambahkan yang pertama itu name file atau name field atau nama ya. Kemudian di sini kita ubah labelnya, kita ubah menjadi nama lengkap. Kemudian di sini kita ubah nama lengkap juga. Kemudian di sini kita tambahkan kontainer baru, kita isikan atau kita tambahkan text area untuk alamat ya. Di sini kita ubah judulnya menjadi alamat. Kemudian di dalam boxnya kita buat juga alamat. Kemudian di sini kita tambahkan kontainer baru. Kemudian kita akan menambahkan yang namanya tanggal ya, tanggal lahir. Kita akan menambahkan tanggal lahir. Kalian ubah saja tanggal lahir. Kemudian kita tambahkan di sini, kita copy pastekan saja. Di dalam box ini kita akan beri teks juga. Kemudian kita tambahkan kontainer baru, kita tambahkan email. Di sini mahasiswa harus memasukkan email dulu untuk menerima notifikasi apakah diterima atau tidaknya di Universitas Tridharma seperti itu. Kemudian kita tambahkan di sini kontainer yang namanya kita ubah menjadi nomor telepon atau WA, WhatsApp, kira-kira seperti itu. Kita copy, kemudian kita pastekan. Kita tambahkan kontainer baru lagi. Kemudian kita tambahkan
yang namanya radio file. Di sini kita ubah namanya, judulnya kita ubah menjadi jenis kelamin. Kemudian yes-nya ini, pada teks yes-nya ini kita ubah menjadi laki-laki. Kemudian no-nya ini kita ubah teksnya menjadi perempuan. Seperti ini. Kemudian pada submit kita ubah menjadi ke tengah ya, rata tengah ya. Kemudian di sini kita ubah submitnya, teks submitnya seperti ini. Nah, beginilah kira-kira tampilan untuk mendaftar. Kemudian kita save. Kemudian kita pergi ke laman. Kita sunting kembali pendaftaran menggunakan Elementor. Kita sunting dengan Elementor. Selanjutnya kita tambahkan kontainer baru. Kemudian kita tambahkan elemen. Kemudian di sini kalian cari saja print form. Kemudian kita pindahkan. Kemudian di sini kita akan menambahkan file yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Ini merupakan tampilan dari menu pendaftaran. Nah, di sini kita akan menambahkan efek-efek animasi masuk. Kita tambahkan saja animasi-animasi masuk di setiap apa ya, itemnya ya. Kemudian kita coba untuk menerbitkan. Kemudian kita refresh. Kemudian kita pergi ke menu pendaftaran. Nah, seperti ini dia. Ini merupakan menu pendaftaran dari website Universitas Tridharma yang sudah saya buat. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba untuk mengisi pendaftarannya. Di sini saya isi nama lengkap saya dengan nama Daniswara. Alamat saya buat di sini iKorsi. Kemudian tanggal lahir bisa kalian ubah. Kita buat di sini Juni 2000, tanggal 26 Juni 2004 ya. Kita cari 2004, kita turunkan 2004. Nah, hari Sabtu ya. Kemudian di sini emailnya kita isikan, nomor telepon juga, nomor telepon atau nomor WA kalian. Nah, kemudian kalian pilih jenis kelamin dan apabila sudah kalian submitkan saja. Nah, sudah sukses. Kemudian di sini admin bisa melihat siapa saja yang sudah mendaftar ya. Caranya kalian pergi ke beranda, kemudian kalian pilih yang print form, kemudian kalian pilih yang entries. Nah, ini sudah satu notifikasi yang sudah mengisi. Kemudian di sini kalian scroll ke bawah. Nah, ini sudah ada yang mengisi satu, saya. Kemudian kita view. Nah, ini merupakan mahasiswa yang sudah mengisi pendaftarannya. Nah, di sini kita sebagai admin bisa mengeditnya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kalian pergi ke laman kembali. Kemudian di sini pada hasil kelulusan kita sunting dengan Elementor. Kita akan mendesain tampilan untuk menu kelulusan, hasil kelulusan. Kita pilih berkas, kemudian kita masukkan template yang sudah saya buat sebelumnya. Kita cari-cari foldernya bernama Danis. Kemudian pergi ke hasil kelulusan, kemudian kita tambahkan. Kemudian di sini kita sisipkan. Nah, ini merupakan template dari menu hasil kelulusan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita pilih elemen, kemudian kita pilih kontainer pertama. Kita akan menambahkan gambar atau background dari menu hasil kelulusan. Kemudian kita pilih. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan mengubah teksnya. Kita ubah di sini judulnya "Selamat datang di menu hasil kelulusan". Nah, seperti itu. Ini menu hasil kelulusan adalah item ya dari pengumuman. Jadi dia
ada tanda panah ke bawah pada pengumuman ya. Kita bisa pilih di situ menu hasil kelulusan, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan merubah teks shadow-nya. Kita ubah-ubah keburamannya. Kita sesuaikan saja. Ini kurang terang ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalian scroll ke bawah. Di sini kita akan menambahkan teksnya ini, atau kita ubah teksnya. Kita ubah teksnya di sini table hasil kelulusan ya, atau kita ubah menjadi hasil pengumuman, tabel pengumuman hasil kelulusan. Nah, seperti ini. Kemudian kita edit, kita menggunakan warna hitam, kemudian pada teksnya kita ubah menjadi font Poppins seperti ini. Kemudian di sini kita akan menambahkan teks shadow. Biar ada bayangannya, kita ubah warnanya menjadi warna apa ya yang menarik. Kita ubah menjadi warna kebiruan. Bayangannya menjadi warna biru seperti ini. Kemudian kalian tambahkan kontainer baru. Kemudian di sini kalian terbitkan terlebih dahulu, kemudian kalian keluar dari Elementor menuju WordPress. Kita akan menginstal plugin baru. Kalian pergi ke plugin, kita tambahkan plugin. Di sini saya sudah menginstal pluginnya. Di sini plugin saya install yang namanya table ini ya, table add-ons for Elementor. Kalian bisa cari tambah plugin Elementor table, bisa juga seperti itu. Kemudian di sini sudah saya aktifkan. Kemudian kalian pergi ke laman, kalian edit atau kalian sunting kembali hasil kelulusan. Kemudian di sini di kontainer ini kita tambahkan elemen. Kita cari saja di sini table ya. Kita cari ya, yang ini kita pindahkan. Kemudian di sini kita akan mengcopy menjadi 5 ya. Nah, judul pertama di sini kita buat nomor halaman judulnya. Kemudian yang kedua kita buat judulnya di sini nama. Kemudian yang ketiga itu NPM. Keempat itu fakultas ya. Kita ubah di sini menjadi judulnya fakultas. Kita ubah menjadi fakultas. Kemudian yang terakhir kita ubah judulnya menjadi prodi. Nah, seperti ini. Selanjutnya pada table body kita akan mengisi yang pertama itu nomornya, nomor urutannya yang pertama. Kemudian di sini kita tambahkan nama yang kira-kira lulus masuk di Universitas Tridharma. Kemudian di sini kita copy sampai 6 kali, sama seperti yang di judul tadi. Kita copy saja, kemudian kita ganti-ganti namanya. Nah, di sini kita ubah NPM. Kita tambahkan NPM, kemudian di sini fakultas, kita buat fakultas teknik dengan program studi teknik informatika ya, kita buat di sini. Teknik informatika. Kemudian di sini kita akan menambahkan urutan yang kedua. Gimana caranya? Nah, di sini kita copy saja terlebih dahulu. Kita copy terlebih dahulu dari awal sampai akhir ya. 6 item kita copy. Yang pertama nomor urut, kemudian nama, kemudian NPM, fakultas, prodi. Nah, seperti itu. Kita pindah-pindahkan saja di bawah. Nah, sudah. Kemudian di sini kita pilih nomor urut yang kedua, kemudian kita aktifkan new row. Nah, otomatis dia akan terurut di bawahnya. Nah, begitu.
Kemudian di sini kita ubah menjadi nomor urut 2. Di sini namanya kita ubah menjadi nama Rizky dengan NPM 22012003 ya. Dengan Fakultas Teknik. Jurusan kita buat di sini Teknik Sipil ya. Kita buat di sini Teknik Sipil. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba untuk melihat tampilannya. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Kemudian di sini apabila sudah kalian terbitkan saja. Sudah terbit, kemudian di sini kita pergi ke website kita. Kita pergi ke hasil kelulusan. Nah, di sini belum ada efek untuk animasi masuknya ya. Nah, ini merupakan tampilannya. Di sini kita akan memberi efek animasi masuk ya. Kita pilih efek gerakan, kita pilih yang padein saja. Nah, seperti ini. Kemudian pada judulnya kita ubah juga. Setiap item kita akan merubah efek animasi masuk. Ini. Kemudian pada kontainer background kita akan menaikkan gambarnya atau marginnya kita naikkan seperti ini. Kita sesuaikan saja. Kita naikkan kira-kira seperti ini. Kemudian kita review apakah sudah pas. Nah, sudah pas ya. Kemudian di sini kalian terbitkan saja. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita akan mencoba refresh. Nah, dia otomatis headernya di dalam backgroundnya ya. Ini merupakan tabel hasil kelulusan. Kemudian kita pergi ke laman. Di sini kita akan menyunting menu video. Kemudian sunting dengan Elementor. Nah, di sini kita akan menggunakan template untuk backgroundnya aja. Background untuk tampilannya. Kemudian kalian masukkan, kalian klik lanjut, kemudian kalian sisipkan. Kalian sisipkan saja. Nah, di menu video ini saya ingin memasukkan yang pertama itu tutorial pembuatan website yang saat ini saya buat, kemudian link BTS-nya, video BTS-nya. Nah, selanjutnya di bawah-bawahnya saya buat video-video tentang karya saya mengenai desain-desain grafis yang ada di YouTube saya. Nah, kira-kira begitu. Selanjutnya di sini kita akan merubah teksnya menjadi selamat datang di menu video ya. Kita buat menu video. Biar kita sesuaikan dengan menu-menu lainnya. Kemudian di sini kalian tambahkan kontainer. Kita pilih yang ini, yang bagi dua. Kemudian di sini pada marginnya kita beri jarak ya. Kita akan beri jarak. Kita beri jarak, kita agak turunkan sedikit. Kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan elemen. Yang pertama itu video atau video YouTube. Kemudian kita akan menambahkan elemen lagi. Elemen teks ya, tajuk. Kita tambahkan tajuk saja. Kemudian kita tambahkan lagi yaitu tombol button ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan menambahkan link video. Kita akses saja YouTube kita. Di sini saya sudah mengupload tutorial pembuatan website ini. Kita klik, kemudian kita bagikan, kita copy aja, kita salin linknya. Nah, kita salin, kemudian kita pergi ke edit video, kita pastekan di sini ya. Kita klik elemen, kemudian kita pilih video. Nah, kita pastekan di sini. Pada teks ini kita akan merubah judulnya
sesuai judul videonya ya. Kita buat sesuai dengan judul videonya. Di sini saya buat tutorial pembuatan website universitas dengan menggunakan WordPress ya. Kita menggunakan WordPress, Elementor, dan Canva. Kemudian kita pergi ke gaya, kita pilih struktur. Kemudian di sini kita akan menambahkan atau kita merubah ukuran tag HTML-nya menjadi H3. Kemudian di sini penulisannya kita ubah menjadi Poppins. Kita ubah aja menjadi font Poppins. Kira-kira seperti ini. Kemudian warnanya kita akan berubah, kita ubah menjadi warna hitam. Kemudian pada text shadow-nya kita tambahkan juga text shadow. Kita ubah menjadi, kita sesuaikan saja. Kita buat warna biru seperti ini. Kemudian pada tombol buttonnya ini kita ubah teksnya. Kita ubah, kita masukkan linknya dulu. Kita masukkan link YouTube tadi, kemudian kita ubah teksnya. Kita buat di sini link video ya. Kita ubah teksnya menjadi link video. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita pergi ke gaya. Kita akan buat rata tengah. Kemudian pada margin kita link videonya kita agak turunkan seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita pergi ke gaya. Kita ubah pada sorotannya animasi saat kita mau klik ya. Animasi sorotannya seperti ini. Kemudian kita ubah radiusnya, radius batasnya kita buat menjadi 20. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan kontainer yang kedua untuk BTS-nya. Di sini bisa kalian apply di dalam websitenya, bisa juga kalian apply menggunakan link YouTube ya. Ketika kita klik link YouTube-nya, otomatis dia akan menuju ke video tutorial yang ada di YouTube. Nah, di sini kita gandakan saja untuk video BTS-nya. Kita gandakan seperti ini. Kemudian kalian pergi ke struktur. Kemudian di sini kita akan cari link BTS-nya yang sudah saya upload di YouTube saya sendiri. Link BTS pembuatan video ini ya. Pembuatan video atau pembuatan website universitas ini ya. Kita pilih videonya, kemudian kita bagikan, kemudian kita salin. Kita pergi ke edit video. Kita pergi ke edit video. Sedikit nge-lag ya komputernya. Di sini kita pergi ke kontainer, kemudian kita pilih yang video. Nah, di dalam video ini kita ubah linknya. Selanjutnya di sini kita judulnya kita sesuaikan dengan videonya. Kita buat di sini behind the scan atau BTS pembuatan website. Universitas ya. Kita buat behind the scan atau BTS pembuatan website universitas. Kemudian pada tombol button link video di sini kita pastikan saja link video yang sudah kita salin tadi. Kemudian di sini kita akan menambahkan kontainer baru. Kita tambahkan kontainer baru. Kita pilih yang ini ya. Kita pilih yang ini. Kemudian kita tambahkan elemen. Kita pilih tajuk. Kemudian di sini kita beri judulnya video lainnya karya saya ya. Karena di sini kita akan menambahkan video-video tentang karya saya mengenai desain grafis. Kira-kira seperti itu. Kemudian di sini kita akan ubah fontnya menjadi Poppins.
atau Acme saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan merubah warnanya menjadi warna hitam seperti ini. Kemudian di sini kita buat text shadow-nya menjadi warna merah ya. Kita ubah menjadi warna merah saja. Nah, seperti ini. Kita setel buramnya. Kita edit saja. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan memberi jarak teksnya ini dengan video atas. Kita turunkan saja marginnya, atau kita naikkan marginnya, teksnya kita turunkan ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan kontainer baru, kita pilih yang ini. Kemudian kita tambahkan elemen video, kita tambahkan elemen lagi, tajuk atau teks, kita buat judulnya nanti. Kemudian kita tambahkan button atau tombol, sama seperti yang di atas ya, kita ubah. Kemudian pada video ini kita akan menambahkan video tutorial tentang pembuatan Django, desain di Django ya. Nah, yang ini saya akan masukkan di dalam website saya. Kita tambahkan, kita paste. Kemudian pada buttonnya kita pastekan juga. Kemudian pada teksnya kita ubah teksnya menjadi link video, samakan seperti yang di atas. Kemudian kita buat judulnya, atau kita ubah judulnya, kita sesuaikan dengan judul videonya seperti ini. Membuat website sosial media menggunakan Python Django. Nah, seperti itu. Kemudian pada gaya kita akan merubah teksnya menjadi Poppins. Kemudian pada warna kita ubah menjadi warna hitam. Text shadow-nya kita atur juga. Kita atur menjadi warna apa ya? Warna biru ya kira-kira. Seperti ini, kita samakan sama yang di atas. Kemudian teksnya kita akan ubah warnanya. Kita ubah warnanya lebih menarik biar beda dari yang di atas, seperti ini. Kemudian pada link video kita akan pastekan linknya, kira-kira seperti itu. Kemudian pada gaya radiusnya kita naikkan menjadi 20 seperti ini. Kemudian di sini kita gandakan saja kontainer ini, kita akan gandakan. Kita akan membuat dua lagi, kita gandakan. Kemudian kita masukkan link video kedua. Di sini saya akan masukkan tutorial desain spanduk ya. Nah, yang ini kita akan masukkan di menu karya lainnya tentang saya. Kemudian kita pastekan saja di sini pada kontainer ini, kita pilih yang video. Kemudian kita pastekan tautannya. Kemudian pada tombol buttonnya juga kita akan pastekan. Di sini kita akan merubah teksnya. Kita akan merubah teksnya terlebih dahulu. Kita samakan dengan judul videonya yang sudah kita masukkan. Kemudian pada buttonnya kita masukkan tautannya, tautan link video YouTube. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan kontainer satu lagi. Untuk video lainnya tentang karya saya, kita gandakan saja. Kemudian kalian pergi ke YouTube. Kemudian kalian cari video yang ingin kalian masukkan di dalam website kalian. Nah, yang ini akan saya masukkan di dalam website saya. Kita copy saja, kemudian kita pergi ke edit video. Kemudian kita klik kontainer, kita klik tanda yang ini, kemudian kita pilih video.
kita masukkan tautan kita yang kita copy tadi. Kemudian pada kontainer ini kita klik, kemudian kita pergi ke tajuk. Di sini kita akan merubah teksnya menjadi teks judul dari videonya. Kemudian pada button link video kita akan pastekan kopian tadi ya. Nah, kira-kira seperti ini tampilan dari menu video. Di sini kita akan ubah marginnya atau kita turunkan seperti ini supaya ada spasinya. Nah, setelah itu kita akan menambahkan efek pada di setiap item pada menu video. Kita akan menambahkan seluruh item yang ada di menu video. Setelah semua kita beri efek pada item-item yang ada di menu video, di sini saya ingin terbitkan. Kemudian kita review seperti ini. Nah, pada background ini kita akan naikkan. Kita naikkan. Kalian pergi ke lanjutan, kita pilih margin, kita naikkan backgroundnya sehingga headernya itu di dalam background dari menu videonya ya. Kira-kira seperti ini. Nah, kita review seperti ini ya. Kemudian di sini kita akan terbitkan saja. Nah, sudah terbit. Kemudian di sini kita refresh. Kemudian kita pergi ke menu home. Kemudian kita pergi ke menu video. Kita klik saja menu video. Nah, ini merupakan tampilan menu video yang saya buat barusan tadi. Nah, ini merupakan video tutorial pembuatan website ini. Kemudian ini video BTS, kemudian video lainnya tentang karya saya. Ada membuat website menggunakan Django, menggunakan Corel Draw, dan tutorial desain efek zombie ya. Sini masing-masing bisa kalian klik saja. Di sini kita akan mencoba untuk mengklik video pembuatan websitenya. Nah, dia otomatis masuk langsung ke halaman YouTube ya. Nah, ini merupakan video tutorial pembuatannya. Kemudian kalian pergi ke halaman atau menu home. Nah, kemudian kita silang-silangkan saja karena di sini laptop saya nge-lag. Kita refresh. Kita akan mereview satu persatu menu-menu yang sudah saya buat ya. Nah, ini websitenya sudah selesai ya. Sudah selesai saya buat. Di sini kita hanya ingin mereviewnya saja. Nah, ini merupakan menu dari home. Menu home. Nah, di sini ada berita kampus dan update. Kemudian di sini ada icon Facebook, Instagram, dan WA. Kemudian di sini kita akan pergi ke menu pengumuman. Kita review satu persatu. Nah, ini merupakan menu pengumuman. Nah, ada efeknya, ada efek-efek animasinya ya. Nah, ini kemudian di sini kita akan mencoba untuk membuka pendaftaran mahasiswa. Kita klik daftar saja. Nah, otomatis dia akan masuk ke menu pendaftaran. Nah, seperti itu. Langsung saja kalian masukkan saja nama lengkap, alamat, tanggal lahir, email, nomor WA, kemudian jenis kelamin, kemudian kalian submit. Seperti itu. Nah, di sini setelah kita daftar, tunggu beberapa hari, kemudian kita lihat tabel pengumumannya. Nah, ini merupakan tabel pengumumannya ya. Kemudian kita akan mereview menu kegiatan. Nah, ini merupakan menu kegiatan dari website yang sudah saya buat. Kegiatan-kegiatan mahasiswa, olahraga, bola voli, bola kaki. Kemudian kegiatan lainnya seperti kegiatan akademi, organisasi, membaca.
kemudian kegiatan praktek di laboratorium. Ini merupakan item-item yang ada di dalam menu kegiatan. Kemudian di sini kita akan mereview menu artikel. Nah, ini merupakan menu artikel yang sudah saya buat. Nah, ini sudah selesai. Ini pengembangan karir, kemudian ada item pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian kita akan mereview profil, menu profil ya. Nah, ini merupakan menu profil saya. Di sini ada profil saya, kalian bisa hubungi. Ini merupakan foto saya. Kalian bisa hubungi melalui Facebook, Instagram, dan YouTube. Di sini kita akan mencoba untuk masuk ke dalam YouTube-nya. Nah, ini merupakan YouTube saya. Di sini kita akan mengklik Instagram saya. Nah, ini merupakan Instagram. Kemudian kita klik Facebook. Otomatis dia akan menuju ke Facebook. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba untuk menghubungi. Nah, otomatis dia akan masuk ke WA karena di sini saya di laptop saya belum install WA, jadi tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian di sini ada tentang saya. Kemudian ada galeri saya. Di sini ada 3 foto, silalahi, lokasinya ada. Kemudian di sini ada biodata, ada tempat tanggal lahir saya dan alamat. Kemudian di sini kita akan mereview video, menu video ya. Nah, ini merupakan menu dari video ya. Di sini ada tutorial pembuatan website ini, kemudian ada link BTS-nya juga. Di sini kita bisa melihat videonya di dalam websitenya. Kalian bisa juga klik link video, otomatis dia akan masuk ke dalam YouTube ya. Kemudian kita kembali. Kita akan melihat video-video yang ada di bawah, video lainnya karya saya. Ini merupakan link BTS ya. Video BTS-nya, pembuatan website ini. Kalian bisa klik link video. Kemudian di sini ada video lainnya karya saya. Ada 3 saya masukkan. Kalian bisa style langsung di dalam websitenya, tidak perlu lagi masuk ke dalam YouTube. Kira-kira seperti itu. Kemudian di sini ada menu chat. Nah, di sini ada sub itemnya yaitu WhatsApp. Kita klik saja. Nah, otomatis dia akan masuk ke dalam WA ya, sama seperti tadi. Kemudian di sini kita akan mencoba atau mereview tentang ikon sosial yang ada di menu home. Nah, yang ini, kemudian di sini kita akan mencoba untuk mengklik satu persatu. Kita klik Facebook terlebih dahulu. Nah, ini merupakan tampilan Facebook saya. Kemudian kita klik Instagram. Kita klik saja. Nah, otomatis dia akan ke Instagram. Kemudian kita klik WA. Nah, otomatis dia akan ke menu chat WA saya. Nah, begitu kira-kira. Itulah tutorial tentang desain universitas dengan menggunakan Elementor, WordPress, dan Canva. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa kalian like, comment, and subscribe ya.